ada, mungkin paling nggak bisa belajar, tapi kan nggak sebagus orang-orang yang memang backgroundnya dari keuangan. Makanya harus kita memilih orang yang sesuai dengan keahlian masing-masing, ditempatkan pada tempat yang sesuai. Jadi pekerjaannya bisa dengan lebih mudah untuk dikerjakan oleh orang-orang tersebut. Makanya sumber daya manusia harus dikelola, dan juga kita harus menjaga supaya karyawan itu tetap merasa puas dengan apa yang perusahaan berikan. Kalau misalnya mereka nggak puas, mereka pasti akan meninggalkan kita. Jadi itu harus dibeli. Misalnya jam kerjanya juga nggak boleh terlalu berlebihan, maksudnya kan ada batasan. Orang namanya juga manusia kan pasti ada batasan berapa lama bisa bertahan bekerja. Saya pun kalau misalnya lembur kerja 10 jam tapi kan jatuhnya nggak efektif, karena misalnya terlalu capek, pekerjaannya banyak, lembur, jadi kan nggak bisa konsentrasi. Baca berita kita nggak, kalau nggak salah baru-baru ini ada karyawan di Jepang, perusahaan apa ya saya lupa, itu dia bunuh diri. Karena apa? Karena lembur yang berlebihan. Iya, nggak apa-apa mas, ini karena jam kerjanya yang nggak beraturan, yang berlebihan, capek, nggak bisa, kurang istirahat, jadinya stres, pengerjaannya juga nggak baik, akhirnya dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Itu kan fatal kan. Iya, makanya ini sumber daya manusia itu harus dikelola dengan baik. Katanya itu nggak kasus pertama lu di perusahaan itu, dulu ya pernah ada sebelum cewek ini di perusahaan yang sama katanya. Makanya jadi jangan memforsir karyawan yang kita miliki, jadi dikerjakan sesuai dengan porsinya. Namanya juga manusia kan ada batasan, kan nggak mungkin manusia nggak capek. Kalau kita capek, kerja pun juga jadi nggak efektif yang dikerjakan, kan nggak bisa konsentrasi. Terus yang terakhir, kurangnya kesadaran terhadap fungsi pemasaran. Jadi di sini kesadaran akan pentingnya kepuasan konsumen adalah sangat diperlukan. Hal ini sering dilupakan karena perusahaan terlalu berorientasi pada profit. Jadi misalnya setelah menghasilkan produk dia nggak melihat feedback dari konsumen, kira-kira konsumen sudah cocok nggak dengan produk yang kita bikin. Kalau misalnya nggak cocok, ya kita gimana caranya supaya bisa menyesuaikan produk tersebut dengan keinginan konsumen. Tapi kalau kita cuma berorientasi profit, kita pengennya pokoknya asal jual, menambah penjualan, meningkatkan penjualan, tapi tidak peduli puas atau enggak, jadinya jatuhnya barang itu terjual tapi cuma pada konsumen yang ingin coba-coba aja, ya enggak. Maksudnya mungkin penjualan meningkat pada pertama kali launching, tapi kan karena orang-orang pengen tahu itu produknya kayak gimana sih, karena masih awal. Tapi kalau ternyata misalnya nggak sesuai, kira-kira orang-orang mau beli produknya lagi nggak, produk kita lagi nggak. Kalau ternyata setelah pembelian pertama, oh produk ini nggak bagus, misalnya kualitasnya kurang oke, kira-kira mau beli lagi nggak? Nggak kan. Jadi kan mungkin perusahaan terena, oh penjualan kita banyak, tapi karena sudah senang penjualannya tinggi, tapi tidak lihat feedback dari konsumen kayak gimana, makanya orang-orang yang pertama beli itu nggak jadi beli lagi. Mungkin dalam jangka panjang penjualan bisa menurun, nggak malah meningkat, karena itu tadi, yang beli pertama hanya orang yang pengen coba, pengen tahu produk kita kayak gimana, tapi bukan untuk jangka panjang. Kan tujuan kita kan untuk mempertahankan profit, kan yaitu mencari pelanggan yang setia toh. Gimana caranya pelanggan bisa setia? Ya kita harus menghasilkan produk yang bisa memuaskan mereka. Seperti itu. Oke, sampai sini paham? Ada mau ditanyakan? Jadi ada 10 ya penyebab kegagalan manajemen tadi. Bisa dipahami sampai sini? Ada mau ditanyakan enggak? Kalau saya lanjutkan. Nah, ini manajemen pembangunan proyek.
manajemen pembangunan proyek itu bisa dibagi jadi dua. Itu manajemen selama pembangunan proyek atau tahap perencanaan pembangunan, atau manajemen selama operasi komersial perusahaan, maksudnya sudah mau launching, sudah jalan gitu. Kalau yang satu masih perencanaan, di perencanaan benar-benar proyek awal mau mendirikan itu, yang satu sudah mulai promo-promo gitu. Nah, itu nanti kita pelajarin nih. Ini lumayan banyak materinya di sini. Ini ada pendekatan pembuatan perencanaan, itu ada pendekatan atas bawah atau top down. Itu biasanya dilakukan oleh pemimpin organisasi. Jadi unit organisasi di bawahnya hanya melaksanakan hal-hal sesuai rencana yang telah ditentukan. Jadi yang bikin rencana itu bagian atas, pimpinan, terus pelaksananya yang bawah. Jadi dari atas tadi dikomunikasikan ke bawah, terus yang melaksanakan biasanya lebih ke yang bawah. Jadi sesuai yang sudah direncanakan oleh si pimpinan itu tadi, itu top down, jadi dari atas ke bawah. Rencananya dibuatnya di atas, di pimpinan. Terus habis itu ada lagi pendekatan bawah atas. Ini perencanaan dilakukan dengan cara pemimpin puncak memberikan gambaran situasi dan kondisi yang dihadapi perusahaan, kemudian memberikan wewenang kepada manajemen tingkat bawah untuk membuat perencanaan. Jadi intinya kalau yang bottom up itu semua karyawan sudah tahu visi misi perusahaan itu seperti apa, sasarannya apa, tujuannya apa, kita memiliki sumber daya apa aja yang bisa dipakai untuk melaksanakan suatu proyek. Nah, nanti tentang pelaksanaan atau perencanaan semua dilakukan oleh bagian bawah, manajemen bawah kayak gitu. Jadi itu kebalikannya. Pokoknya intinya semua sudah tahu dulu, tapi perencanaannya yang bikin ya langsung manajemen tingkat bawah itu tadi. Jadi pemimpin tugasnya cuma memberikan gambaran perusahaan kita ini seperti apa. Itu bottom up. Terus kalau pendekatan campuran, ini pemimpin memberikan petunjuk perencanaan secara garis besar, sedangkan perencanaan detailnya diserahkan kepada kreativitas unit perusahaan di bawahnya. Jadi walaupun dari pemimpin itu sudah ada perencanaan, tapi kira-kira pelaksanaan detailnya itu bisa terserah manajemen tingkat bawah, bisa menyesuaikan atau mereka misalnya mau menambahkan atau apa. Jadi cuman enggak apa-apa Mbak, secara garis besar itu dikasih dari pimpinan, ini ada rencana kayak gini, tapi nanti pelaksanaannya silahkan dilakukan sendiri. Maksudnya perencanaan yang mendetail itu bisa dilakukan di manajemen tingkat bawah. Ini campuran, jadi dari dua pihak, atas dan bawah, sama-sama bisa memiliki perencanaan, membuat perencanaan. Terus kalau pendekatan kelompok, itu perencanaan dibuat oleh sekelompok tenaga ahli dalam perusahaan. Jadi ada biro atau bagian khusus seperti biro perencanaan. Jadi bukan pimpinan, juga bukan manajemen tingkat bawah. Mungkin misalnya orang-orang yang sudah ahli dalam pelaksanaan proyek, itu mereka yang bikin perencanaan, perusahaan yang tinggal melaksanakan. Seperti itu. Paham sampai sini? Jadi ada 4 ya. Pendekatan atas bawah. Atas bawah itu ya berarti atas yang bikin, kalau bawah atas, bawah yang bikin. Terus kalau campuran dua-duanya, kalau kelompok orang lain ya. Yang ditanyakan sampai sini? Lanjutkan ya. Nah, ini ada fungsi perencanaan, penerjemahan kebijakan umum. Jadi kan kebijakan perusahaan dibuat oleh manajemen puncak yang bersifat umum. Untuk pelaksanaannya diperlukan suatu tahapan untuk menerjemahkan sehingga menjadi lebih jelas. Jadi kebijakan itu kan biasanya secara garis besar. Itu perlu dijelaskan secara lebih mendetail untuk semua karyawan. Terus berupa perkiraan yang bersifat ramalan. Jadi apa yang terjadi di masa depan harus diramalkan dengan analisis ilmiah berdasarkan fakta dan data masa lalu dan masa sekarang. Jadi kan untuk meramalkan, merencanakan itu namanya juga rencana. Rencana itu sudah terjadi atau belum terjadi.